sekolah tidak pernah berhenti. Perempuan selalu melakukan pergerakan-pergerakan intens terhadap pemberdayaan diri dan potensi kaumnya. Salah satunya, perjuangan yang dilakukan oleh Rohana Kudus. Rohana Kudus lahir pada 20 Desember 1884. Beliau memiliki nama asli Siti Rohana. Ayahnya bernama Muhammad Lasjad Maharaja Sultan dan ibunya bernama Kia. Rohana merupakan kakak tiri dari tokoh Sultan Syahir dan merupakan bibi dari penyair Chairil Anwar. Rohana adalah salah seorang perempuan yang memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan, terutama untuk kaum perempuan. Beliau percaya bahwa tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pendidikan merupakan tindakan semena-mena dan harus dilawan. Dengan kecerdasan, keberanian, pengorbanan serta perjuangannya, Rohana melawan ketidakadilan untuk perubahan nasib kaum perempuan. Minatnya semakin bulat untuk melakukan sesuatu di Kota Gadang, terutama untuk mengeluarkan perempuan yang terpinggirkan dalam pendidikan. Akhirnya, atas bantuan Ratna Putih, seorang istri dari Jaksa Kayu Tanam, maka pada tanggal 11 Februari 1911, berdirilah Perkumpulan Kerajinan Amai Setia atau KAS, sebagai tempat pendidikan bagi kaum perempuan di Kota Gadang. Maksud didirikan KAS ini adalah untuk mengangkat derajat perempuan dengan mengajari, membaca, menulis, urusan rumah tangga, agama dan akhlak, serta kerajinan tangan, gunting, menjahit, dan menyulap. Keinginannya untuk berbagi cerita tentang perjuangannya memajukan pendidikan bagi kaum perempuan ditunjang dengan kebiasaannya menulis, berujung diterbitkanlah surat kabar perempuan bernama Sunting Melayu. Sunting Melayu adalah surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Di Bukit Tinggi, Rohana mendirikan sekolah bernama Rohana School. Rohana mengelola sekolahnya sendiri tanpa meminta bantuan siapapun. Rohana School sangat terkenal muridnya yang banyak, tidak hanya dari Bukit Tinggi, tetapi juga dari daerah lain. Hal ini disebabkan Rohana sudah cukup populer dengan hasil karyanya yang bermutu dan jabatannya sebagai pemimpin redaksi membuat eksistensinya tidak diragukan lagi. Rohana menghabiskan waktu sepanjang hidupnya dengan belajar dan mengajar, mengubah paradigma masyarakat yang menuding perempuan tidak perlu menyamai laki-laki dengan bersekolah. Namun, dengan bijak Rohana menjelaskan, perputaran zaman tidak akan membuat perempuan menyamai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah, perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakuan lebih baik lagi. Demikianlah Rohana Kudus menghabiskan 88 tahun umurnya dengan berorientasi di bidang pendidikan, jurnalistik, bisnis, dan bahkan politik. Sudah begitu banyak kiprah yang telah diusung oleh Rohana. Sepanjang hidupnya, Rohana menerima penghargaan sebagai wartawati pertama di Indonesia pada Hari Pers Nasional ketiga. Menteri Penerangan Harmoko menganugerahinya sebagai Perintis Pers Nasional Indonesia. Dan pada tanggal 6 November 2007, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Jasa Utama. Demikianlah cerita singkat tentang Rohana Kudus. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita.